Ya. Kemudian gimana hukumnya memakai siwak? Hukumnya memakai siwak yang pertama wajib pakai siwak. Kapan? Yaitu jika menghilangkan najis. Kalau ada najisnya maka wajib bersiwak untuk dihilangkan najisnya. Mungkin ada darahnya, mungkin ada nanahnya, itu dihilangkan dengan cara bersiwak sambil berkumur. Wajib menggunakan siwak. Atau ketika mau sholat Jumat, bau mulutnya nggak enak, bau bawang umpamanya. Ketika mau berangkat sholat Jumat, mulutnya bau bawang. Nah ini maka wajib menggunakan siwak. Kemudian hukumnya sunnah memakai siwak. Kapan? Yaitu seperti mau wudhu, mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, bangun tidur, mau tidur. Kemudian setelah makan, ini disunahkan untuk bersiwak. Sunnah hukumnya. Kemudian yang kedua hukumnya makruh. Kapan makruh? Yaitu jika dia berpuasa, maka ketika waktu sudah zuhur itu makruh bersiwak. Jadi kalau Anda berpuasa, kalau sudah adzan zuhur jangan pakai siwak. Hukumnya makruh. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak, walaupun tetap berpuasa disunahkan untuk bersiwak. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi tetap nggak ada masalah. Walaupun puasa sampai zuhur tetap disunahkan untuk bersiwak. Tapi kalau ulama yang lainnya siwakannya antara subuh sampai zuhur saja kalau puasa. Kalau berpuasa. Kemudian yang kelima, yang keempat, khilaful aula, yaitu khilaful aula ini meninggalkannya lebih afdol. Kapan? Yaitu ketika bersiwak memakai punya orang lain walaupun tanpa izinnya. Memakai siwak orang lain tanpa izinnya. Siwak ya ghairi bidun memakai siwak orang lain walaupun dengan izin orang lain tersebut. Ini khilaful aula, lebih baik jangan dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan dapat pahala. Jadi contoh ya, samping saya nggak bawa siwak, pinjem siwaknya. Ini padahal bekas saya, dipinjam sama dia. Ini lebih baik jangan pakai. Kalau dia nggak pakai siwak saya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan nggak dapat apa-apa. Kenapa? Takut tercampur kumannya. Tapi kalau dia niat tabarukan, ada ulama umpamanya, ya ada wali Allah, setelah bersiwak diminta siwaknya, umpamanya bekas itunya diambil dipakai, ini sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau bukan wali jangan, ya. Tapi wali Allah ini ya, bukan wali murid loh ya. Ya, wali Allah umpamanya ulama kekasih Allah Ta'ala yang terkenal, ya. Ada ulama terkenal kita minta, umpamanya Imam Masjidil Haram, siwaknya kita ambil, sudah dipakai dia kita pakai, itu sunnah. Kenapa? Bekasnya ulama. Ya, tapi kalau bekasnya seperti kita jangan, lebih baik jangan dipakai. Ya, takut gudalnya nempel itu ya. Apalagi yang nggak pernah sikatan. Kemudian yang kelima haram bersiwak, yaitu apa? Siwak, menggunakan siwak orang lain tanpa izin. Menggunakan siwak orang lain tanpa izin. Ya, umpamanya ada siwaknya orang ditaruh di bawah, orangnya wudhu langsung dipakai, ditaruh lagi, mumpung dapat pahala. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 7 rakaat tambah siwak. Tapi siwaknya orang lain yang dipakai, haram hukumnya. Haram, nggak boleh. Ya. Jadi kalau nggak tanpa izin dari orangnya, hukumnya haram. Ya. Dan juga kata para ulama, bersiwak ini yang penting pakai sesuatu yang kasar, Bu ya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ini nggak punya siwak, ketika mau sholat itu boleh pakai rida. Rida ini kan kasar, nah digunakan untuk siwak boleh. Atau ibu-ibunya ini pakai lipatan yang ada
Yang agak kasar ini, yang apa ini namanya nih? Apa ini namanya kalau dijahit ini ya? Hah? Bukan obras, apa? Neci. Hah? Apa ini? Yang bekas jahitan ini, Bu. Ya, pokoknya yang bagian dalamnya ini. Nah, bagian dalamnya ini kan ada yang kasar. Jadi kalau ibu-ibu umpamanya nggak bawa siwak, boleh pakai ini. Digosok gini. Ya, atau hati mukenanya yang ada kasarnya, umpamanya di ujung-ujungnya ada obrasannya, ya ada bordirnya, dipakai untuk bersiwak boleh, nggak ada masalah. Tapi tetap yang paling afdal pakai kayu arok. Kalau Anda bersiwak pakai pakaian, itu dapat pahala siwak saja, tapi manfaat kesehatannya nggak dapat. Tapi kalau pakai kayu arok, Anda dapat pahalanya, kemudian dapat manfaat kesehatan. Kalau bajunya umpamanya licin semuanya, nggak ada bordirannya, boleh pakai tangan, tapi tangannya yang kasar. Maaf, tangannya kuli biasanya. Maaf, tangannya kuli itu kan keras. Ya, itu boleh, tapi tidak boleh untuk disiwak sendiri. Itu bolehnya disiwakan ke orang lain gigi tangannya. Jadi umpamanya Anda sholat, samping Anda, teman tangan Anda lihat kasar, pinjam tangannya ya, dibuat bersiwak, boleh, nggak ada masalah. Kalau tangannya sendiri yang dipakai, nggak boleh, harus tangannya orang lain. Jadi Anda yang punya tangan kasar ini siap-siap aja, kalau mau sholat suruh gosokkan ke orang itu ya. Cuma habis digosokkan jangan dicium ya, kalau dicium bisa siup nanti Anda ya. Nggak boleh. Jadi boleh pakai sesuatu yang kasar seperti tangan juga nggak apa-apa, tapi tangannya orang lain, tidak boleh tangan kita sendiri ya. Jadi kalau Anda nggak punya kayu arok, pakai baju mukena, kayak kerudung yang ada bordirnya ini di ujung-ujung, kemudian pakai sorban ya, atau pakai baju bagian dalam, atau kalau baju ada bordirannya di tangan sini Anda gunakan, nggak ada masalah. Kalau Anda punya kayu arok, maka lebih afdol ada ukurannya, jangan terlalu panjang, jangan sampai melebihi apa ini namanya, sejengkal ya, apa ini ya, sejengkal ya. Ya, jangan sampai lebih seperti ini tingginya. Kemudian jangan lebih kecil daripada genggaman tangan, nggak boleh. Minimal ukurannya segenggaman tangan. Kalau ini kan masih lebih. Nah, kalau ini tertutup umpamanya ya, nah ini nggak sunnah. Sunnahnya itu melebihi dari genggaman tangan ukuran panjangnya. Kemudian jangan lebih dari sejengkal. Itu afdolnya. Ya. Kemudian kalau megang 3 tangan, 3 jari, jari tengah, ibu jari, dan jari apa nih? Kelingking ya. Ini apa? Jari apa namanya? Manis. Ini ditaruh di atas, yang ibu jari dan apa ini? Jari kelingking ada di bawah. Nah, megangnya seperti ini. Ini cara megang kayu siwak, Pak ya. 3 di atas, 2 di bawah. Yang di bawah jari kelingking sama ibu jari. Ini cara megang siwak. Jangan megang siwak seperti ini. Sunnahnya seperti ini. Kemudian ditaruh di gigi, diputar angka 8. Sunnahnya diputar angka 8 3 kali. Seperti angka 8 3 kali. Setelah 3 kali terlahir ujung lidahnya yang digosok. Itu cara bersiwak yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti ini, seperti angka 8 3 kali. Setelah 3 kali ujungnya lidah digosok sedikit supaya lebih fasih ketika berbicara ya. Ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW ya. Oleh karena itu jangan sampai untuk tidak bersiwak. Siwak ini fungsinya banyak, Bu. Intinya siwak ini lebih utama dari pasta gigi, maaf ya. Kalau kita disebutkan dari ilmu kedokteran, manfaatnya bersiwak ya, pakai kayu siwak ya, membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit gusi dan radang, kemudian mencegah munculnya plak gigi, menjaga warna gigi lebih putih alami, tidak mudah pudar, kemudian mengurangi resiko gigi berlubang dan kerusakan gigi,
menghilangkan bau mulut tak sedap, dan membuat aroma nafas menjadi wangi secara alami. Ini fungsinya siwak. Kemudian meningkatkan produksi air liur dan mencegah keringnya mulut. Air liur ini kadang-kadang kering, dan kadang-kadang kalau sudah keluar ada baunya. Kalau memakai siwak ini fungsinya untuk membuat air liur lebih banyak dan tidak bau, tidak mudah kering. Dan yang paling utama, membunuh bakteri dan mencegah kanker karena antioksidannya banyak. Subhanallah, ya. Oleh karena itu jangan sampai tidak bersiwak, ya. Disunahkan untuk bersiwak. Harganya cuma murah, Bu, 10.000, paling mahal 15.000 mungkin, ya. Cuma kalau siwak jangan yang besar-besar segini-segini, jangan, ya. Ini kadang-kadang ada orang pakai siwak sebesarnya segini diameternya, ya. Ini untuk mukul maling ini kalau sebenarnya ini, ya. Cari yang biasa-biasa saja, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, tipis sekali dipakai patah langsung, ya. Pakai ukuran-ukuran yang biasa, yang sedang-sedang seperti ini. Ini afdol, ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersiwak, dan mudah-mudahan membawa keberkahan dari siwak ini dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, oke. Ada yang mau bertanya?